Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik jemaat Tuhan yang ada maupun yang di online. Kita mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Bukti penyertaan Tuhan buat kita masih ada, kita masih bernafas, kita masih bergerak. Semua itu karena penyertaan Tuhan buat kita. Mari saya ajak kita mau siapkan hati kita mau fokuskan hati kita 1 jam ini untuk kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama ambil sikap berlutut, kita mau sama-sama memuji, kita sama-sama menyembah, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam seminggu ini buat kita, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan buat kita. Selama ini kita mau renungkan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu.
bersyukur Tuhan kepadamu. Kami memuji Engkau. Haleluya. Harapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang kami mau memuji-Mu. Sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Terpuji-pujilah namamu Tuhan, terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus mempermuliakan-Mu, sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Terpuji-pujilah namamu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersorak kepada Tuhan, kita mau memuji, kita mau mempermuliakan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah. Mari kita semua mau katakan bahwa langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak pada Tuhan. Haleluya. Amin.
membesarkan nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau terus bersorak nama Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tenangkan hati kita mau menyembah Tuhan. Biarlah Roh Kudus tercurah buat kita pada pagi hari ini, kiranya menjamah setiap hati kita. Kita mau terus menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian yang berkata, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Keajaiban
puji syukur hamba bagi Allah Bapa yang luar biasa firman kami. Amin. Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Yes. Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Amin. Dan kami Tuhan mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami, mempersiapkan pendengaran kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Biarlah Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu agar menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupan kami Bapa. Engkau bagi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah segala apa yang disampaikan Tuhan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan bekerja di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa yang luar biasa kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Saya lagi tunggu suara seseorang. Haleluya. Ya, itu sudah itu. Puji Tuhan. Iya, haleluya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, saya percaya bahwa kita mengalami perjumpaan atau hadirat Tuhan ya, amin. Yang alami bilang amin. Ya, yang di online juga saudara ikuti, biarlah kuasa Tuhan mengalir dan terus mengalir ya. Puji Tuhan. Dan sepanjang minggu ini jangan lupa itu. Ya, sidang jemaat Tuhan, puji syukur kita datang beribadah. Maksudnya ada hari-hari di mana kita harus diisi dengan terang firman Tuhan. Setiap hari saudara sudah bergumul dengan pekerjaan, ada yang tanda tangan 1000 karcis. Ada yang bergumul dengan macam-macam ya. Nah, hari ini saudara hadirat Tuhan dan kita rasa dan kita mau bahwa kita disegarkan dengan firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Iya, kan saudara udah kerja tuh kan. Dari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu juga masih tetap ada yang kerja. Kadang ada juga kerja sampai tengah malam. Terima telepon, urus semua usaha. Dan kalau saudara sudah dalam ibadah ini jangan sampai kehilangan berkat lagi. Kayak setuju ya. Nanti biar kita saudara-saudara disegarkan secara roh. Dikuatkan kembali, karena kita kan dalam pekerjaan kadang lemah. Betul apa enggak? Ya, ya. Betul saudara, dilemahkan kadang lemah dalam pekerjaan kan? Amin kan? Ya. Lemah bertanding atau bertarung dengan kehidupan ini. Dan sidang jemaat Tuhan justru dalam ibadahlah kita diberi kekuatan baru. Dalam ibadahlah roh kita disegarkan. Bilang amin. Dalam ibadahlah kita dibentuk kembali. Hati kita dipenuhi dengan terang firman Tuhan. Alkitab bilang begini, firman Tuhan sama seperti air hujan yang turun membasahi bumi dan memberi kesegaran, memberi penghijauan, memberi kehidupan. Begitu pula dengan kehidupan kita sidang jemaat Tuhan. Setiap minggu, bukan hanya setiap minggu ya, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan hanya seminggu sekali. Amin. Bisa bilang amin. Jangan hanya seminggu sekali. Harus tiap hari. Sama seperti saudara dan saya makan tiap hari. Begitu pula dengan roh kita harus setiap hari dikasih makan. Bilang amin lagi. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka sidang jemaat Tuhan dalam kitab Amsal pasal 30 ya. Ini ada saya bilang saja firman yang Tuhan taruh dalam hati saya selama beberapa hari ini. Cuma saya ada lupa sebuah data yang saya harus taruh teman-teman biar lengkap. Karena biar ada compare ya, ada perbandingan ya yang baik supaya kita belajar bahwa apa yang terjadi di depan mata kita tuh kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab tidak pernah salah. Jadi saudara kalau sudah bisa lihat
dalam kehidupan dan dipandang dari sudut Alkitab dan Alkitab, saudara sudah ketemukan kebenarannya, berarti saudara ada di dalam track atau dalam firman Tuhan. Ya, tema firman Tuhan pada hari ini adalah pergumulan hidup. Jadi kita semua punya pergumulan. Yang pendeta, yang jemaat, saya nih teman-teman ada sebuah akun atau apa ya, mereka bikin konten lah. Mereka membahas jam tangan dari hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Ya, kalau saya, ya kalau orang diberkati, kenapa kamu yang tidak senang? Mereka layaklah diberkati Tuhan. Saudara setuju bilang amin? Layaklah. Emang juga jadi pendeta kalau pakai yang barang mahal juga dibilang pelit. Miskin juga dibilang kurang berdoa. Kerempeng juga dibilang gak diberkati. Kegendutan juga dibilang gak pernah puasa. Jadi serba salah juga. Nah teman-teman, itu menurut saya hanya orang-orang yang mau cari sensasi aja. Jadi kita jangan lihat dari media sosial ya. Lihat selalu dari firman Tuhan. Bilang amin. Lihat apapun dari firman Tuhan. Mau orang bilang apapun, kalau saya bilang nama-nama yang disebutkan layak diberkati Tuhan. No problem. No problem. Penting dengan cara yang benar. Oke. Teman-teman mari kita baca, ini pergumulan hidup. Saya rasa kita semua punya pergumulan. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, dari beberapa anak yang saudara, yang belum punya anak, yang sudah menikah masih bujang. Dan kita manapun teman-teman, kita pasti punya pergumulan. Siapapun dia punya pergumulan. Dan inilah pergumulan yang kita akan baca Matius. Amsal pasal 30, saya tulis ini itu ayat 5 dan 6. Tapi kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 8. Ya. Amsal pasal 30, kita baca gantian. Ya. Saudara bisa buka di Alkitab saudara. Atau nggak bawa Alkitab ya. Lihat sudah dibantu oleh fasilitas gereja. Amsal 30 mulai ayat 1, baca gantian. Saya duluan ya. Perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa, tutur kata orang itu, aku berlelah ya Allah, aku berlelah sampai habis tenagaku. Ayat 2, baca ya. Sebab aku ini lebih bodoh Semua baca. daripada orang lain, Iya. yang manusia tidak ada padaku. Juga tidak ku pelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. 4. Siapakah yang naik ke surga langsung turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Iya. Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya, Ya. engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ayat 7. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni ayat 8 ya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan Ya. yang dibagikan. Ayat 9 sama-sama ya. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Puji Tuhan. Hari ini sidang jemaat Tuhan kita akan belajar tentang pergumulan hidup. Bilang lagi, pergumulan hidup. Ya, sidang jemaat Tuhan kalau kita lihat dari ayat 1 yang bernama Agur ini teman-teman. Agur ini ada arti namanya. Arti namanya adalah pengoleksi ya, kurang lebih ya. Ya, itu arti namanya, saya lihat tulis Alkitab saya. Nah, Agur ini sidang jemaat Tuhan dalam Amsal pasal 30 ini, dia berusaha untuk mengenal Tuhan deh ya gitu ya. Dia berusaha untuk mencari Allah, mencari Tuhan. Ini Agur. Kayaknya kalau saudara-saudara bisa baca di ayat 1. Aku berlelah-lelah. Nah teman-teman, dia mencari Tuhan ini sampai dia lemah. Nanti kita lihat kenapa sampai dia lemah. Ada orang yang kerja sampai lemah. Saya kalau lihat ojek online itu sampai tidur di motor. Kasihan. Yang jualan sampai tidur di tempat jualan sampai lemah. Yang kerja kantoran sampai tidur di mobil kendaraan umum. Saya kalau jemput anak saya jam 6 saya sampai hafal.
Jam 6, 6.15, 6.30, 6.45, jam 7 itu pagi dan sore. Itu 3-4 kereta yang lewat. Apalagi anak kami yang pertama sekolahnya sudah agak jauh. Kalau hari Senin itu hari paling sibuk sedunia. Makanya orang bilang I don't like apa tuh hari Senin apa? Iya, jadi karena sangat sibuk. Orang semua buru-buru mau kerja. Dan saya lihat kalau sudah sore, mau kejepit, mau apapun, pokoknya orang pulang. Sampai tidur-tiduran, sampai apapun pakai earphone dan lain-lain, orang berlelah untuk bekerja. Dan kalau orang berlelah untuk bekerja, ini agur, dia sampai lemah mencari Tuhan. Demikian juga kita ya. Jangan saudara-saudara sudah bekerja, jangan lupa juga cari Tuhan. Bilang amin. Dan kita lihat, dia ini tampak bodoh menurut ukuran manusia, dia cari Tuhan. Dan kalau saya baca dalam Alkitab, apa yang bodoh menurut manusia, apa yang tidak berdaya, apa yang tidak dipandang, justru dipakai Tuhan. Contoh, janda di Sarfat. Tuhan pakai kasih makan hamba-hamba Tuhan. Contoh lagi, burung gagak. Yang aneh itu burung gagak ambil roti dan dagingnya kalau nggak salah. Bawa kepada Nabi, hambanya. Bawa juga sidang jemaat Tuhan, ada minyak dari surga. Begitu-gitulah. Tuhan pakai orang-orang yang tidak terpandang. Di dalam pelayanannya. Dan sidang jemaat Tuhan, beberapa kali kami sebagai hamba Tuhan mengalami justru orang-orang yang tidak disangka-sangka yang mereka tuh yang menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, sidang jemaat Tuhan. Jadi dia nih kelihatan bodoh menurut yang berikut. Kita lihat di ayat yang ke juga pengertian manusia maksudnya dia tidak berakal budi. Dia mencari Tuhan. Nanti saya kasih pulangnya ya. Dia tidak mendapati hikmat, itu ayat yang keberapa. Juga tidak kupelajari hikmat. Artinya dia tidak belajar hikmat. Dan kita lihat ayat yang kedua, dia tidak mengenal. Teman-teman, apa pelajarannya? Kita tidak bisa dapat mengenal Allah dengan penemuan kita sendiri, nggak bisa. Itu artinya sidang jemaat Tuhan. Dengan penemuan kita sendiri kita tidak bisa. Saya simpulkan saja Tuhan yang datang kepada kita. Amin sidang jemaat Tuhan. Dengan kekuatan kita, dengan cara-cara kita tidak ada yang bisa bertemu dengan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan yang datang menghampiri manusia. Tuhan yang datang kepada kita melalui firman-Nya, melalui pernyataan-pernyataan, melalui mimpi dan penglihatan. Beberapa orang mendapat mimpi, beberapa orang mendapat penglihatan. Sidang jemaat Tuhan. Saudara bisa cari ada kesaksian seorang dari Iran ya, Iran. Dia bangsa Iran. Dia waktu di penjara, Tuhan datang kepadanya. Saudara bisa cari di sebuah channel, ada seorang artis terkenal, dia bikin podcast wawancara dengan orang ini. Dan orang ini sudah 30-an kali datang di Indonesia. Dia mengasihi Indonesia. Dan sekarang dia melayani para pengungsi. Pengungsi di Palestina, di Iran, di Suriah, dan lain-lain. Dia orang Iran ya. Dia ketemu Tuhan datang kepadanya melalui mimpi. Teman-teman, dia membuat dirinya dikenal oleh kita melalui firman-Nya. Jadi kalau kita mau belajar, mau mengenal Tuhan, sidang jemaat Tuhan, nggak bisa dengan cara kita. Orang mulai membuat patung-patung dan bla 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 semuanya sidang jemaat Tuhan. Nggak bisa. Jadi Tuhan yang datang kepada kita. Dan hari ini Tuhan datang kepada kita melalui firman-Nya. Di dalam Yohanes bilang apa? Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi sidang jemaat Tuhan, saya tuh paling suka baca Alkitab. Salah satu kebiasaannya tiap hari. Dan kalau kita baca Alkitab setiap hari, memang ada orang bilang begini. Sidang jemaat dengar. Tidak ada perintah dalam Alkitab untuk kita membaca Kejadian sampai Wahyu. Betul. Kalau kamu cari ayat itu, nggak ada. Kuperintahkan kepadamu ayat di mana. Bacalah Alkitab dari awal. Nggak ada, memang nggak ada. Tapi Alkitab firman Tuhan bilang, renungkanlah firman Tuhan kapan? Saudara jemaat Tuhan, siang dan malam. Supaya kau bertindak hati-hati. Dan firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan kita dapat mengerti Alkitab itu harus baca semuanya. Dan semakin kita baca Alkitab, semakin kita merasa kita tuh bukan ada apa-apanya. Saudara jemaat Tuhan, kita kembali ke sini. Kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan cara kita. Tidak bisa. Harus Tuhan yang datang kepada kita. Dan sekali lagi saya bilang puji Tuhan,
kalau kita setiap hari baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Rohani, roh saudara diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran saudara diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup saudara diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman juga yang keluar dari mulut Tuhan. Setiap firman. Berarti kehidupan kita ada dua, kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Ini kita sudah pakem apa sih istilahnya tuh? Sudah khatam. Saudara pasti sudah ngerti. Mau saya tidak perlu khotbah juga saudara sudah mengerti. Tapi kalau kita diomongin lagi berarti kita diingatkan. Bahwa kita, saudara dan saya tidak bisa hidup kalau bahasa orang Eropa sana roti. Tapi kalau kita orang Indonesia bukan hanya dari nasi saja. Nasi uduk, nasi kuning, nasi perak, nasi apa lagi. Nasi jaha orang Manado punya dan nasi lain-lain. Kita tidak bisa hidup dari itu saja, tapi kita juga hidup dari firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Yang tidak setuju cepat setuju. Bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat ya. Firman Tuhan yang tertulis dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan teman-teman, firman itu tidak perlu ditambah atau dikurangi. Buka ayat yang tadi. Kita baca ini. 3, 2, 1. Ya, baca 3, 2, 1 ya. Semua firman Allah adalah murni. Bilang murni. Bilang lagi murni. Bilang lagi murni. Nah, kita mau yang murni-murni kan? Puji Tuhan. Semua firman Allah murni. Hampir setiap hari saya berdoa, Tuhan, firman Tuhan mengajar. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu tiap hari doa saya. Firman Tuhan juga sama seperti cermin. Mau lihat diri kita itu sebenarnya lihat di cermin. Bukan lihat di hidup orang lain. Tidak. Sini jemaat Tuhan. Mau lihat hidup saudara, lihat dari firman Tuhan. Jangan hidup dari yang lain-lain. Firman Tuhan juga sama seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ingat. Saya kalau baca Alkitab itu teman-teman, kadang saya ngeri. Kalau Tuhan sudah hukum, tidak ada yang bisa merubah lagi. Ya. Dan ada satu mujizat yang tadi pagi saya alami. Nanti saya cerita. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai. Nanti kita belajar. Perisai artinya apa? Murni. Bagi orang-orang yang berlindung padanya. Firman Tuhan jangan ditambah-tambahin lagi. Bukan berarti kayak khotbah begini bukan tambah-tambahin. Firman Tuhan. Artinya dia sudah murni. Sudah jangan ditambah-tambahin lagi. Maksudnya jangan keluar dari terang firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengerti. Amin. Jangan keluar dan jangan kurangi apapun. Lanjut. Murni sidang jemaat Tuhan, murni nih. Yang pertama next, iya. Murni, pure dalam bahasa Inggrisnya ya, sidang jemaat Tuhan ya. Saya belajar kata murni, datang tuh kata sekring teman-teman. Jadi firman Tuhan tuh sama seperti sekring tuh. Lihat itu saya taruh yang bapak-bapak di mobil banyak itu. Ada yang berapa ampere lah, ada sekian ampere, bla bla bla. Itu udah sekring. Nah firman Tuhan itu sama seperti sekring, kata kamus Alkitab. Nggak ada sekring ini nih, nanti saya bacakan. Firman Tuhan itu sama seperti sekring. Nah, sekring artinya apa sih firman Tuhan? Saya ada tulis. Di situ saya ada tulis nggak? Oh itu sekring. Baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Memutuskan aliran listrik saat terjadi kelebihan arus atau gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan atau kebakaran. Itu firman Tuhan. Dalam kehidupan kita. Jadi seperti sekring. Memutus semua aliran-aliran listrik dari dunia ini yang membuat kita nanti mengalami gangguan, kerusakan atau kebakaran. Itu firman Tuhan putusin jemaat Tuhan. Berarti puji Tuhan. Tidak ada kebakaran dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak mengalami kerugian. Karena ada firman Tuhan yang mengerti bilang amin. Ada firman Tuhan, ada sekringnya. Jadi kalau saudara-saudara buka mobil atau apapun, lihat sekring, itu firman Tuhan. Fungsinya apa? Memutus aliran listrik saat terjadi kelebihan. Nanti sekringnya yang mati. Firman Tuhan, ganti yang baru. Firman Tuhan itu mencegah. Memutuskan aliran listrik. Banyak kan aliran-aliran dari dunia ini tuh yang membuat otak kita error. Setiap hari saya sudah cerita di Komsel. Setiap hari tuh saya lihat tuh, aduh.
Saya itu bergumul loh saudara-saudara. Entah saudara mungkin sama juga seperti saya. Dengan orang-orang yang banyak orang, bukan orang-orang, banyak orang sudah yang tidak hidup berdasarkan undang-undang di lalu lintas. Lawan arus. Dan kita yang waras yang harus pikir. Dan lain-lain. Ada lampu merah di satu tempat. Itu lampu merah tidak berlaku. Dekat sekolah anak kami. Tidak berlaku. Pokoknya hanya mobil yang berhenti. Motor, dan kalau saya pakai motor saya berhenti di belakang garis. Lu mau saklon sampai jadi patah, bodoh amat. Saya ikut peraturan. Berhenti di belakang garis. Karena garis putus-putus saya berakolos adalah buat orang pejalan kaki. Itu buat manusia. Saya harus di belakang. Dan itulah pergumulan saya, saudara-saudara. Saya tiap hari lihat, aduh Tuhan. Untuk ada firman Tuhan yang jadi sekring. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Kalau dalam hidupmu juga masih ada sekring, bilang amin. Memutuskan pengaruh negatif. Energi-energi negatif dari dunia ini. Energi-energi kegagalan, rasa gagal, rasa tidak berdaya, rasa tidak tidak berharga, rasa tidak punya apa-apa, itu sekring putusin. Itu firman Tuhan memurnikan kehidupan kita. Firman Tuhan memurnikan pikiran kita. Firman Tuhan memurnikan motivasi kita. Saya sebagai hamba Tuhan juga memurnikan motivasi kita dalam motivasi saya pribadi dalam melayani saudara-saudara sebagai sidang jemaat. Itu firman Tuhan memurnikan. Benar-benar kita harus murni sidang jemaat Tuhan. Jadi yang pertama firman Tuhan itu murni sama seperti sekring sidang jemaat Tuhan. Dan yang kedua dari arti kata pure ini refine. Saya jadi ingat satu lagu. Refiner fire, my heart's what desire, I choose to be holy. Lagu lama sih. Ada lagu ini dari awalnya. Purify my heart, let me be as gold. And saya lupa kata-katanya. Refine as fire. Nah, refine, sedang jemaat Tuhan artinya memurnikan. Firman Tuhan memurnikan hidup kita. Baca, apa arti kata memurnikan? Titik pertama ya, baca 3, 2, 1 ya. Memurnikan, proses menghilangkan kotoran atau bahan yang tidak diinginkan. Baca ulang, 3, 2, 1 ya. Proses. Ada berapa banyak yang bahan yang tidak diinginkan dalam hidup kita. Itu firman Tuhan bersihkan. Iya. Ada banyak bahan, ada banyak perkataan orang. Dikatakan setrika rusak. Dikatakan panci. Dikatakan apa? Nggak harga ada diri. Nggak harga, pokoknya dikata-katain. Di tempat kerja, di jalanan, di mana-mana dikata-katain. Ada firman Tuhan yang memurnikan kotoran-kotoran itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Hidupku bukan tempat sampah. Yang mengerti bilang amin. Biar orang katakan yang sampah, hidupku bukan tempat sampah. Lo buang sampah pada tempatnya. Hidupku ada firman Tuhan yang memurnikan semua kotoran apapun yang masuk dalam hati saya, yang masuk dalam pikiran saya. Ada firman Tuhan yang memurnikan. Firman Tuhan bilang, engkau berharga di mataku dan mulia. Aku sudah mati bagimu. Aku sudah melukiskan engkau di telapak tanganku. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tidak perlu kamu khawatir sebab aku menjaga engkau. Lihat burung-burung di udara yang tidak bekerja, Tuhan kasih makan. Lihat bunga-bunga di padang yang aku hiasi. Bagaimana hidupmu aku tidak hiasi. Nah, ucapkan kata-kata firman. Jangan takut yang menyertai aku lebih banyak daripada menyertai mereka. Saya udah bilang di Komsel, saya belum melakukan aja tindakan profetik. Kapan-kapan saya udah berdiri, pegang tongkat dan saya pukul sebanyak-banyak. Kita harus lakukan itu, sidang jemaat Tuhan. Lawan semua intimidasi dengan firman Tuhan. Amin, sidang jemaat Tuhan. Lawan semua kata-kata negatif dengan firman Tuhan. Lawan semua intimidasi dalam hidupmu dengan renungan, dengan kata-kata firman Tuhan. Oleh karena kita perlu baca Alkitab setiap hari. Baca, sidang jemaat Tuhan. Coba saudara-saudara lihat, tanpa firman Tuhan, tanpa Alkitab, sudah tanpa baca firman Tuhan setiap hari, sudah jadi apa hidup saudara?
Coba lihat. Tanpa firman Tuhan yang saudara dengar, tanpa firman Tuhan yang saudara baca, tanpa apa-apa yang saudara terima dari kebenaran firman Tuhan, hidupmu sudah jadi apa? Ada seorang guru, bukan guru ya, dia koas di sebuah universitas di mana gitu. Dia dibully, saudara tahu berita ini ya, dia dibully sampai dia mengakhiri hidupnya dengan cara sendiri. Dan dia menulis surat. Dia tidak tahan dibully. Dia sebagai dokter muda. Dia mengakhiri hidupnya. Kenapa? Tidak punya firman. Berapa banyak kita juga sebenarnya sama. Menghadapi bulian. Saya dibully itu bertahun-tahun sudah jemaat Tuhan. Kalau mati lampu bilang, dia mana itu orang timur, orang giginya yang kelihatan. Itu gue udah alami. Karena kulitku dulu hitam sekali. Sekarang sudah agak terang lah, puji Tuhan. Betul. Saya masih ingat, saya lagi kan habis kami sekolah kitab kan, saudara tahu WC kan, kami harus timba itu. Harus kering. Jadi kami siswa-siswa tuh berdiri beberapa orang jadi oper-oper ember. Jadi kami timba. Tutup hidung kan timba, harus bersih. Nah kaki saya kan kena itu, bercak-bercak lah banyak. Jadi saya pergi sikat. Teman saya nyanyi dari sebelah. Biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Gue sakit hati juga. Gue udah injak tai di WC. Giliran gue sikat, lu bilang yang hitam biar hitam. Tapi saya nggak bilang sakit hati, ya dibully, sudah biar. Belum logatku dulu, saya sekarang ini ngomong udah puji Tuhan udah banyak. Dulu, saya ngomong tuh nggak jelas. Sampai ke saya dikata-katain. Kalau bukan firman Tuhan yang kuatin. Tadi saya cerita-cerita di mobil. Sama istri saya. Dulu kami masih pacaran, tanda kutip. Saya, puji Tuhan dulu, saya punya motor 2 ya kalau nggak salah. Kita masih zaman Komsel. Ninja 1 sama motor Yamaha bebek 1. Saya tuh gak suka motor bebek. Jadi saya boncengin pertama tuh mau ke rumah Mei. Kalau gak salah ya gimana kayak. Mau latih Mei itu nyetir kalau gak salah. Saya lupa. Sampai di dekat terminal Kalideres ini. Kami ditabrak orang. Saya melayang 5-6-7 meter. Istri saya jatuh di situ. Dan saya gak bisa jalan 2 minggu, saya ingat. Dan mamanya maaf ya, saya sebut ya, kirim orang untuk setiap hari itu untuk urut kakinya saya. Sampai ama saya ingat tuh gunting jaket saya sampai pokoknya hancur lah semuanya. Saya diurus, dikirim obat semuanya sama keluarga ini ya, dikirim. Saya lagi nggak bisa jalan, saudara-saudara. Benar-benar nggak bisa jalan karena kaki saya tuh sakit sekali. Lurus saya kaki kanan, saya masih ingat. Kaki kanan itu lurus, nggak bisa dilipat. Tapi kaki kiri bisa lipat karena jatuh motor. Saudara-saudara, saya disuruh paksa turun dari lantai 3 ke lantai 1. Harus turun. Dan saya merayap pelan-pelan, Tuhan. Dari kaki yang nggak bisa lurus. Kaki nggak bisa lurus. Kaki nggak bisa lipat, merayap pelan-pelan dari atas, turun. Saya cerita sama mereka, saya kalau punya alasan buat sakit hati, saya sakit hati. Cuma enggak. Saya enggak sakit hati. Karena apa? Firman Tuhan itu memutuskan aliran-aliran negatif. Firman Tuhan menghilangkan kotoran. Sini jemaat Tuhan. Saudara butuh firman Tuhan, amin? Butuh? Menghilangkan kotoran-kotoran, kekhawatiran, ketakutan. Sini jemaat Tuhan. Jadi firman Tuhan sudah murni. Tidak boleh dicampur lagi dengan pikiran atau dengan perkiraan manusia. Dengan filsafat, psikologi, sihir, spiritisme duniawi. Tidak perlu ditambah-tambahin lagi. Firman Tuhan murni. Sudah jemaat Tuhan. Dengar sini, saya ngomong ini. Kita tidak, waktu kita belajar firman Tuhan, tidak perlu belajar filsafat. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita akan menjadi seorang filsuf. Gak usah belajar filsafat.
Tapi waktu saudara baca Alkitab, saudara akan jadi seorang filsuf. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini satu orang baca karena tukang baca nggak ada. Hari ini siapa yang baca? Fian baca. Biar dia belajar. Fian baca. Mazmur 12 ayat 7. Hah? Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7. Iya. Engkau Tuhan yang akan menempatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan-Mu. Harus pakai Alkitab ya Ibu Juvi. Kalau pakai handphone nanti salah-salah. Dia ayatnya maju atau mundur ya. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang Iya. bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Baca 3, 2, 1 sama-sama ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bilang murni. Bilang lagi murni. Bagaikan perak yang teruji. Berapa kali saudara Tuhan? 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. 7 kali. Jadi firman Tuhan benar-benar murni, artinya apa? Jadi sekring, jadi refiner ya. Untuk memurnikan kehidupan kita. Murni firman Tuhan, gak usah ditambah-tambahin lagi. Mazmur lagi 19 ayat 8 sampai 9. Ibu Maureen, Ibu juga malah baca. Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Mazmur 19 ayat 8 Sampai 9. Taurat Iya. Tuhan itu sempurna, Iya. menyadarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh. Memberi hikmat kepada yang tidak berpengalaman. Bilang amin. Amin. Bilang baca ya. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, Membuat mata bercahaya. Nanti kita belajar, kalau saudara mau belajar lagi lebih bagus. Titah Tuhan itu tepat mencukakan hati, dan firman Tuhan murni membuat mata bercahaya. Coba lihat mata sebelah kiri kanan, bercahaya apa enggak? Kalau kurang suruh dibaca kita. Firman Tuhan membuat mata kita bercahaya. Puji Tuhan. Artinya ada sinar, ada aura positif dari dalam kehidupan kita. Saya tadi malam kita ke rumah duka. Mereka kan habis tong teng, habis ibadah. Kepercayaan mereka ya, kita hormati saja. Jadi kami duduk situ. Itu 3 seragam tuh mereka keluar, mereka gini sama saya. Ya, puji Tuhan, saya juga. Ya, kita hormati. Puji Tuhan. Murni membuat mata bercahaya. Saya beli kue pukis buat Komsel. Ya kan pakai helm, pakai masker. Saya bilang beli 25. Entah penampilan saya kurang meyakinkan atau apa, gue nggak tahu lah tuh. Penjualnya nggak percaya. Apa Bapak beli berapa? 25.000. Saya bilang 40. 25.000. 25 orang yang mau makan. Saya bilang begitu. Dia nggak percaya kalau saya bisa bayar. Dia tanya saya nggak mau 4 kali atau 3 kali dia tanya. Dia lihat. Terakhir saya bilang 25 orang yang mau makan baru dia diam. Mana antri lagi. Saya nomor 1, antrinya setengah jam. Udah kaki panas. Hanya beli pukis saja antri loh. Itu orang kalau sudah diberkati itu begitu, antri. Congkel. Itulah. Ada firman Tuhan yang memurnikan. Ada firman Tuhan sama seperti sekring, sudah jemaat Tuhan. Ini satu ayat lagi ya, kita belajar ya. Dua deh. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Saudara diberkati Tuhan, amin. Kalau nanti ditanya beli berapa, bilang 100 orang mau makan. Mungkin percaya sama gue. Kan jemaat bilang, paket tidak menentukan, yang penting bisa bayar. Gua ingat ini. Jadi saya ke mall biar pakaian gak layak, maksudnya agak kurang baik, saya pergi aja. Yang penting kan berkat buat bayar. Saya pede-pede aja. Saya sekarang pakai celana basket hijau, baju kuning.
topi hijau. Anak-anak saya ketawain saya, papa ini, yang penting bisa bayar. Saya bilang, pergi. Kita punya berkat. Biar orang ragu-ragu, biarin. Tunjukkan bahwa kita tuh diberkati Tuhan. Bukan mau sombong-sombong juga. Karena orang tuh terlalu anggap remeh. Udah, curhat. Mazmur 91 ayat 1 dan 2, baca ya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Ya. malam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang Kepercayaan, ya. Lanjut, sudah. Sampai 2. Duduk dalam naungan tempat Allahku yang aku percayai. Yang paling terakhir nih, ini bagus. 119 ayat 40-41. Ini yang bagus. Saya tuh suka dengan ayat ini. 119 ayat 140, 141. Baca. Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Aku ini kecil dan hina. Iya. Tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Aku ini kecil dan hina, tapi titah-titahmu tidak pernah. Walaupun saudara dianggap remeh oleh orang lain. Saudara dipandang sebelah mata. Tapi dengan sini jemaat Tuhan. Jangan pernah lupa firman Tuhan. Amen. Bilang amin. Aku ini kecil dan hina, betul. Tapi aku tidak pernah lupa janji-janji. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita sudah belajar di Komsel. Kalau berdoa, minta hal-hal yang mustahil. Bilang amin. Kalau berdoa, minta hal yang besar. Bilang amin. Karena apa? Tuhan kita besar. Amin, betul. Yang kedua menjadi perisai. Perisai itu berbicara tentang apa teman-teman? Protektor. Teman-teman, itu lihat tuh gambar apa tuh? Buaya. Protektor firman Tuhan menurut kamus Alkitab sama seperti kulit buaya. Perisai. Makanya orang mau tangkap buaya kulitnya tuh tak akan tembus. Karena saya lucu juga teman-teman. Orang bilang kulit badak. Saudara pernah dengar istilah kulit badak? Pernah? Badak Jawa lah, badak bercula 1, badak bercula 2. Saya tuh penasaran kenapa orang bilang kulit badak. Saya cari informasinya. Hiena, anjing hutan, dan apa lagi ya tuh? Apa tuh? Mereka istilahnya apa tuh? Predator ya. Hiena, anjing hutan, singa, apa dan lain-lain. Mereka tuh makan ini. Apa tadi saya bilang? Badak. Digigit, gak akan tembus. Badak mah jalan terus. Dia gigit, biar anak badak dia jalan terus. Sampai mereka mabuk, sampai capek itu badak jalan terus. Ini benar-benar asli kulit badak. Saudara gak percaya tajam. Mereka gigit pokoknya dengan segala cara itu kulit anak badak jalan terus. Dia dicari cara semua, pokoknya semua kulit gak akan tembus. Hanya baret-baret saja teman-teman. Tetapi kulit buaya lebih keras. Alkitab bilang kulit buaya bukan kulit badak. Firman Tuhan menjaga kita sama sepertinya kulit badak perisai. Kulit buaya perisai. Oh ayat yang tadi itu perisai, yang tadi Mazmur 91 maaf ya, akan distract sendiri. Nah perisai sama seperti kulit buaya protektor juga teman-teman kita belajar protektor juga ada sama seperti pagar pelindung. Itu dialami oleh Ayub. Setan sendiri akui bahwa Tuhan yang menjadi pagar pelindungnya Ayub. Nah, sidang jemaat Tuhan, biarlah dalam berkat-berkatmu juga ada pagar pelindung. Amin. Keuanganmu ada pagar pelindungnya. Usahamu ada pagar pelindungnya. Keluargamu. Kadang tuh saya sebagai seorang bapak ya sidang jemaat Tuhan. Kadang saya itu khawatir, bukan saya. Saya lah pribadi lah, saya sebagai seorang bapak. Anak-anak kami itu udah mulai besar, mereka sudah mulai bisa pesan ojek online sendiri. Kalau saya lagi pergi, lagi kemana-mana, saya itu kepikiran. Mereka naik Gojek,
Kan Gojek kan bukan ke bapaknya yang bawa. Mereka ngebutkan 100 km per jam, bodo amat. Lawan pokoknya dia jalan terus. Tapi kalau bapaknya yang bawa kan beda. Kadang kami itu anak-anak kalau sudah pesan ojek online, dia kirim apa namanya? Tracknya, ikutilah rute perjalananku. Jadi kami pantau. Kami pantau dari lu. Saya kalau ada, kebanyakan juga sudah jemaat Tuhan supaya saudara tahu. Saya batal acara beberapa, ada banyak saya batalin gak mau datang. Bukan saya manjain anak-anak, enggak. Saya mau melayani keluarga. Kalau mau ikutin, aduh tiap hari ada sini jemaat Tuhan, ada aja. Tapi enggak. Lebih baik saya antar jemput anak-anak. Saya bilang selama hamba masih bernapas, saya jadi tetap menjadi pelayan keluargaku. Nah, tetapi sudah jemaat Tuhan, ada firman Tuhan yang melindungi hidup kita. Bilang amin. Mazmur 84 ayat 11 sampai 12. Mazmur 84 Ayat 11 sampai 12. Sebab lebih baik satu hari di Iya. tempatku daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Fasik. Sudah sampai ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari Hari dan perisai. kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu itu ada perlindungan. Orang yang ada dalam Tuhan itu perlindungan paling aman. Dulu orang mau tinggal di gunung, takut longsor. Lalu kita pindah ke tepi laut lagi, ada apa namanya? Tsunami juga. Kita pindah di komplek rumah, ada maling motor juga sih jemaat Tuhan. Ada aja. Mau jadi dulu ini nggak ada yang aman. Mau paling aman, mau kasih KTP sekalipun itu bisa aja orang maling. Nggak ada tempat yang aman. Mau apapun. Saya itu nonton apa namanya, teman-teman petarung apa tuh yang gaya bebas tuh? UFC. Saya suka nonton, kadang saya diomelin, kamu nih nonton tuh yang berdarah-berdarah. Ya kadang saya sadar juga, iya kekerasan nggak boleh saya mati. Saya tuh nonton, ada yang jago loh, benar-benar jago, takkan terkalahkan. Tapi dia kemana-mana bawa pengawal, nggak aman juga loh. Katanya jago dalam hati. Tapi dia bawa pengawal, pengawalnya banyak 5-6 orang bawa pengawal. Padahal dia jago. Dia jepit orang bisa pingsan. Tetapi istri jemaat Tuhan, dia juga punya pengawal. Nah teman-teman berarti tempat yang paling aman hanya dalam Tuhan. Bilangan. Orang petarung yang paling berbahaya, sekali dia pukul orang bisa pingsan. Tetap bawa pengawal. Tetap bawa pengawal. Tapi kita nggak mau pukul orang 10 kali juga orang geli-geli aja sih Tuhan. Tapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Nggak perlu kita belajar tendang, pukul dan lain-lain. Kita punya Tuhan. Allahku lebih besar daripada, yang menyertaiku lebih besar daripada di depan. Gak perlu takut. Ada pagar pelindung sini jemaat Tuhan. Satu ayat lagi tentang ini. 144 ayat 1 dan 2. Ini paket komplit. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. 44 ayat 1 dan 2. Iya. Pujilah Tuhan gunung batuku. Iya, latih. Iya. Bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Iya. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu Iya. Kota bentengku dan perisaiku. dan tempat aku berdiri. Iya. Yang menundukkan bangsa-bangsa. Saudara-saudara lihat dari ayat 1 ya. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Kalau Tuhan yang ajar, dengar sini. Ayat 2. Yang menjadi tempat perlindungan. Tuhan yang ajar, Tuhan yang lindungi. Amin. Kalau saudara mau hitung ada 9. Saya sudah hitung di Alkitab saya. 1 tempat perlindunganku, 2 pertahananku, 3 kota bentengku, 4 penyelamatku dari ayat 1 ya. Tuhan yang ajar, Tuhan yang lindungi. Paket komplit jika jemaat Tuhan. Dengar sini jemaat Tuhan. Saya sampaikan kebenaran. Jangan pernah berlindung di luar firman Tuhan. Bilang amin. Biar firman Tuhan menjadi sekret.
Biarlah firman Tuhan menjadi perisai. Biarlah firman Tuhan refiner, memurnikan kehidupan kita. Dari semua pengaruh buruk, energi negatif yang masuk dari dunia ini. Energi kegagalan, energi ketakutan, sidang jemaat. Energi mengata-ngatai kita yang buruk. Tetapi semuanya dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali ke tadi, Agur itu berusaha mencari firman Tuhan. Lalu dia bilang, sidang jemaat Tuhan, dia bilang bla bla bla, dia ketemu. Untuk memahami firman, untuk memahami Allah, harus standarnya adalah firman Tuhan. Bilang standar firman Tuhan. Bilang lagi standar firman Tuhan. Kembali ke tadi Amsal, teman-teman. Syaratnya ada 2. Baca Amsal yang tadi ya. Iya. Amsal ayat 2. Amsal berapa? 30 ayat? Ya, saya baca deh ya. Amsal pasal 30. Kita kembali tadi ya. Ayat yang ke-5. Semua firman Tuhan adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Nah, sidang jemaat Tuhan. Agur ini berusaha untuk memahami, bertemu dengan Tuhan. Lalu dia ketemu firman Tuhan. Saudara-saudara tahu ceritanya. Lalu dia lihat, oh bisa memahami Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Lalu kita lihat ayat yang jangan menambahi firman-Nya. Dan jangan mengurangi. Jangan tambahin, jangan kurangi. Saudara baca ya, Ulangan 12 ayat 32. Ulangan 12 ayat 32 biar mengerti. Ulangan 12 ayat 32. Ibu. Ulangan 12 ayat 32. Ulangan 12 ayat 32, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan kau tambahin. menambahinya ataupun menguranginya. Iya. Artinya firman Tuhan. Artinya saudara-saudara, firman Tuhan tidak boleh ditambah dengan pemikiran manusia, logika manusia. Kalau firman Tuhan bilang jadi, pasti jadi. Saudara pegang yang mana? Firman Tuhan membuat yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan membuat tidak mungkin menjadi mungkin. Kadang kita nggak percaya. Saya itu kadang ketawa kecil. Ada orang dengar kata-kata yang tidak menyenangkan, lalu dia pukul-pukul meja. Aduh amit-amit, aduh amit-amit, aduh jangan di gua, aduh amit-amit, jangan, aduh. Saya hanya bilang begini, lu gitu aja lu percaya. Giliran pendeta khotbah sampai ada santan di sini lu nggak bilang amit-amit, nggak bilang amin apa. Orang percaya lu bilang biar kotor-kotor meja amin-amin. Kalau saya mau ngomong 100 kali nggak pengaruh sama gua. Nggak perlu pukul-pukul meja. Saya punya firman Tuhan. Jadi nggak usah yang pukul-pukul meja. Terserah dia mau ngomong apa. Lihat orang itu diurapi Tuhan apa enggak yang ngomong. Kalau itu prinsip saya. Kalau orang itu diurapi Tuhan waktu ngomong, kita perhatikan. Tapi dia orang dia punya roh yang lain, nggak usah dengar. Kalau saya begitu. Oke ya, sudah ya Tuhan. Lanjut. Firman Tuhan tidak boleh dicampur dengan apapun. Sudah cukup. Nah, 2 syarat teman-teman supaya kita mengalami Tuhan. Kan si Agur ini kan mau mengalami Tuhan. Lalu dengan cara-caranya dia nggak bisa. Akhirnya dia dapat di firman Tuhan. Oh firman Tuhan Allah itu murni. Nah dia sudah dapat firman Tuhan. Tapi ada 2 syarat supaya dia mengalami. Itu saya tulis Alkitab bahasa Inggris ya. Saya baca Alkitab bahasa Indonesianya. 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan kau tolak sebelum aku mati. 2 hal aku mohon. Jadi sudah ketemu jawaban di firman Tuhan. Dia berusaha mau mengalami Tuhan. Dia ketemu di firman Tuhan ternyata murni. Oh firman Tuhan itu ternyata menjadi perisai. Lalu inilah respon si Agur. Remove far from me vanity and lies. Jadi bahasa Indonesia jauhkan daripada aku, saya baca di Alkitab. Kecurangan ya. Dan kebohongan. Dan yang kedua, give me neither poverty nor riches. Dan kasih saya, ini saya suka nih. Feed me with food
Convenient for me maksudnya apa, yang menyenangkan, yang sesuai jatahnya saya ya. Yang itulah jatah ya, harian buat saya. Itu kurang lebih begitu. Jadi sudah jemaat Tuhan, supaya kita mengalami Tuhan, satu yang kita harus minta dari Tuhan, jangan curang dan jangan bohong. Dulu ada satu orang datang dari Kupang. Mukanya sudah pucat. Kami tanya, lapar? Enggak. Mau makan? Enggak. Mau minum? Enggak. Lapar? Enggak. 5 menit kemudian pingsan. Akhirnya Bu Meli, kakak saya, ambil teh botol. Dibangunin dia, bangun. Ambil teh botol, kasih dia minum. Seger. Ternyata kelaparan. Ditanya lapar enggak? Haus enggak? Pingsan. Nah, supaya kita mengalami Tuhan, yang pertama sih jemaat Tuhan, jangan bohong. Iya, enggak. Lebih daripada itu firman Tuhan bilang berasal dari setan. Kalau iya, enggak. Nah, kita lihat sini jemaat Tuhan, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kecurangan tuh teman-teman, pengertiannya tuh merusak. Saya belajar dari pagi itu, kecurangan tuh jahat dan merusak. Coba sini jemaat Tuhan, kalau kalian punya teman atau siapalah, dia curang, ini dia jahat dan merusak. Curang. Alkitab bilang jangan curang. Ini kita mau bahas ini panjang sekali. Mau mengalami Tuhan, jangan curang. Amin. Jangan, kata firman Tuhan. Nah, teman-teman, kecurangan tuh maksudnya ini, secara moral ya, dia suka menipu. Saudara baca di mana, di satu ayat di mana saya nggak ketemu ayatnya. Penipu tidak masuk surga. Ada ayatnya loh. Penipu ini di 1 Korintus ya. Tolong satu orang cari. Penipu ini tidak akan masuk surga. Sampai dapat kita baca. 10 menit lagi saya minta waktu ya. Sampai setengah 11. Penipu tidak akan masuk surga. Di 1 Korintus atau Wahyu. Baca. 1 Korintus, Niko buka ya. 1 Korintus 6 ayat 10. Iya, 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan Iya. mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Pencuri, Orang kikir, orang pelit, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuh. Mau mengalami Kristus, jangan curang. Puji Tuhan. Ini bukan hanya buat saudara, buat saya juga. Biar kita hidup lurus-lurus saja. Orang yang curang tuh benar-benar cepat sampai, lawan arus. Saya pernah lihat motor lawan arus jalur busway muncul dari sana. Gue sampai nyumpain, rasain lu, tapi kan berdosa juga. Kami pulang dari Kelapa Gading, Sederhana Tuhan. Ini kan macet, saya jalur sini. Satu mobil masuk jalur busway. Dia nggak tahu busway di sana ada parkir 3. Pas dia masuk, 2 busway masuk dari belakang. Mereka tidak jalan. Saya bilang, selamat menikmati sampai malam. Kami putar. Itu di depan mall apa tuh kan? Biasa. Nanti pokoknya jangan masuk situ. Jadi Tuhan kalau nakal jangan di situ. Nanti itu busway berjam-jam tunggu di situ. Nggak bisa pulang. Jadi ini mereka duduk-duduk. Kasihan juga kasihan, lucu juga lucu.
Mau ke klakson sampai jari bengkok juga nggak bisa. Saya pernah emosi saudara-saudara satu kali. Saya lewat kereta mogok pas di depan saya, kereta api. Jadi kami tunggu berjam-jam. Itu di jalan industri situ. Yang di Kemayoran tuh. Guys. Kereta api begini, mogok. Jadi berapa ratus mobil tungguin sampai itu. Dia bukan bahan bocor ya, kan kereta api nggak ada ban. Jadi kita tunggu, ada ini kereta. Mau klakson sampai mau gimana pun nggak bisa. Ya udah tidur-tiduran. Saya udah pernah alami itu tidur. Teman-teman, jangan sampai kita nggak masuk surga gara-gara curang. Curang dengan manusia, curang dengan Tuhan. Tuhan tahu kita curang-curang. Tuhan bilang, kau tahu. Gak bisa, saya dengan Tuhan. Remove. Amsal 21 ayat 6. 5 menit. Amsal 21 ayat 6. 21 ayat 6, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari. Iya. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan mana? Daripada orang yang mencari maut. Sungguh mati ini nggak untung, padahal untungnya besar. Waduh. Wah itu jangan ya. Saya percaya sih mati enggak. Kalau mau beli, beli. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Orang modal 1.000 jual 10 juta enggak berdosa menurut saya. Enggak berdosa. Yang penting modal 1.000 rupiah untung jual 10 juta. Menurut saya enggak berdosa. Yang berdosanya, sungguh mati gue enggak untung. Untung tuh tipis. Padahal tebalnya luar biasa. Nah itu tuh neraka itu. Neraka. Ya untuk tipis-tipis ya sudahlah, yang penting usaha berputar. Amin, sejemaat Tuhan. Kalau saudara diberkati itu kami senang. Senang. Satu ayat lagi ya. Amsal 23 ayat 4 sampai 5. Amsal 23 ayat 4 sampai 5, Iya. jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Iya. Katakanlah niatmu ini. Engkau. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti raja. Jadi kaya tidak berdosa, tapi susah payah. Tuh jadi kaya itu yang hati-hati. Nanti bisa berdusta, bisa curang. Abraham orang kaya, Daud orang kaya. Cuma kaya dengan cara curang itu yang nggak berkenan di mata Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Yohanes 2 ayat 8. Yohanes 2 ayat 8. Sudah mau hampir selesai khotbahnya. Yohanes 2 ayat 8. Yohanes 2 ayat 8. Tuhan tidak pernah berdusta. Kata Yesus kepada mereka, sekarang Iya. cedoklah dan bawa. Cedoklah air itu, bawa ke Tuhan pesta. Lalu mereka pun membawanya. Tuhan Yesus bilang, gak pernah berdosa. Isi air, isi. Airnya berubah jadi anggur. Kita punya Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Habis ini nyanyi lagi itu ya. Bagi setiap orang percaya, mujizat nyata. Hari Jumat kami pergi doain seorang orang sakit. Seorang bapak. Dia sudah masuk selang di mana? Mulutnya atau di mana? Untuk keluarin cairan di hidung. Untuk keluarin cairan dari tubuhnya. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, bukalah matamu, lihatlah bapak ini lemah. Sedengkan telingamu, dengar suaranya. Buka mata dan lihat, tolonglah bapak ini. Tuhan tidak pernah berdusta kepada kita. Bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik. Apalagi Bapak kita yang di surga. Puji Tuhan. Yang berikut, saya baca. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi milikku. Menjadi bagian. Artinya apa teman-teman? Kita harus puas atau nyaman dengan berkat kita sehari-hari. Puas, nyaman. Yang lucunya, bukan lucu sih. Emang Tuhan itu tidak pernah salah. Hari ini sudah jemaat Tuhan, saya saat teduh di 2 Raja-Raja,
25 ayat 30. Saya sudah share. Dan Tuhan kasih saya waktu susun khotbah, muncul ayat ini. 2 Raja-Raja 25 ayat 30. Kita baca. 2 Raja-Raja 25 ayat 30. 2 Raja-Raja 25 ayat 30. 25 ayat ke-30. Iya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekedar yang perlu tiap Iya. hari selama hidupnya. Ini sudah coba Tuhan, raja yang sudah diampuni. Di dalam doa Bapa kami, sudah jemaat Tuhan, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Secukupnya saya. Artinya apa? Biar aku menikmati, aku nyaman dengan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Konklusinya, sini jemaat Tuhan. 1. Matius 6 ayat 33 hafal. Baca 3, 2 hafal. 3, 2, 1 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kesimpulan. Silakan Tuhan. Semua ditambahkan. Amin. Jadi yang terutama. Biar kita nikmati saja berkat Tuhan. Sesusah-susahnya kita tidak pernah minta-minta. Amin. Gak pernah. Gak pernah sampai minta-minta makan. Itu konklusi yang pertama. Yang kedua, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Saya baca saja ya. Kita pemain musik siap, kita nyanyi itu. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Baca ayat 7 ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita tidak juga membawa apa-apa ke luar. Lalu itu rumah-rumahan, mobil-mobilan itu juga dibakar. Enggak bawa. Enggak bawa. Itu emas yang di gigi masuk kubur. Emas yang di jari, di tangan, di kaki, di mana? Kubur. Enggak bawa. Semua kenang-kenangan dari negara ABCD semuanya ditinggal. Tapi apakah kita tidak boleh jalan-jalan? Silakan. Tapi biarlah kita puas, nyaman dengan berkat Tuhan setiap hari. Itu bukan nilai hidup kita. Nilai hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian. Cukup. Lebih daripada itu membuat kita susah. Jadi pergumulan hidup adalah dapat jawaban dalam firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Kita berdiri bersama-sama. Dia mengerti, dia peduli semua persoalan yang kita ada. Naik lagi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi seorang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami.
merasa tak ada jalan terbuka, ada lagi waktu terlambat sudah. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Dia selalu pegang janjinya yang murni, sama seperti Kolisa kami. Mujizat nyata, dia mengerti. Haleluya. Dia peduli semua persoalan terjadi. Dia mengerti persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Silakan Tuhan, saya baca sebuah cerita ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir. Hizkia sakit, disuruh sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2. Hizkia memalingkan muka ke arah dinding atau tembok dan ia berdoa. Kadang saya lihat Tuhan, hidup kita nih sama seperti Hizkia. Firman Tuhan bilang, bantalah kamu mati, kasih kata-kata terakhir. Lalu kita menghadapi sama seperti tembok, udah gak ada pintu, sudah selesai, tenang. Tetapi dengan doa, dengan firman Tuhan, kita lihat ayat 3, dia berdoa dan selanjutnya, lalu singkat cerita, Hizkia mendapat bonus 15 tahun. Saudara, apa menjadi persoalan saudara? Atau bilang, saya nggak ada masalah. Ya, oke. Tapi firman Tuhan adalah murni. Firman Tuhan juga sama seperti sekret. Apapun permasalahan, pergumulan hidupmu, kita punya firman Tuhan yang memurnikan semuanya. Kalau semua gagal, cobalah kembali lagi, naikkan doa-doamu. Sekalipun engkau menghadapi tembok, sekalipun tidak ada jalan keluar, kelihatannya tidak ada jalan keluar, tapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dia peduli, dia mengerti semua persoalan hidup kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Oh, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti persoalan yang sedang terjadi.
kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang hari dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan peduli. Sini mari yang mau didoakan, mari maju ke depan. Tuhan peduli dengan apa yang kau alami. Tuhan peduli dengan apa yang engkau gumulkan. Jangan takut, percaya saja akan ada titik terang dalam hidupmu. Karena janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan itu murni. Bahkan di sorga dua pria berlutut di hadapan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin. Mereka adalah pengambil-pengambil keputusan. Mereka berlutut karena mereka butuh kekuatan daripadamu. Mereka berdoa karena mereka tidak mampu. Dan mereka berdoa karena Tuhan sangat mampu. Ini mereka berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Jika hamba-Mu Tuhan berdoa bagi dua jiwa ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Sekalipun engkau menghadapi tembok dan tidak jalan keluar, masih ada jalan keluar bagimu dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah kau sangka dalam hidup. Bapak, ini seorang pria pemimpin berlutut di hadapan. Buka telingamu, dengarlah tangisan. Buka matamu dan lihatlah. Dia berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Doa kami Tuhan, kuatkanlah pria ini. Dan kami percaya Tuhan, bahwa pria ini lebih daripada seorang pemenang. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau akan mengalami air berubah menjadi anggur. Haleluya.
lebih dari apapun persoalan kami, lebih dari apapun pergumulan hidup kami. Tuhan ialah yang terpenting dalam kehidupan kami. Kami tidak mau berpaling, kami tidak mau terkecoh Tuhan. Asal ada Yesus dalam kehidupan kami, kami mampu, kami cakap untuk menyelesaikan setiap masalah pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu buat siang hari ini. Kami dikuatkan, kami ditegur, kami dimampukan untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau mencari Engkau terlebih dahulu Tuhan daripada kami mencari yang lain. Kami mau mengandalkan Tuhan lebih dari kami mengandalkan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau pegang janji firman-Mu daripada kenyataan-kenyataan, pengharapan-pengharapan yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami mau tetap berpegang pada Tuhan. Kami mau berpegang tetap kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan pada siang hari ini kepada kami. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami adalah orang-orang yang dimenangkan oleh darah Yesus. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Oleh sebab itu, kerajaan Allah menjadi milik bagian kami. Kerajaan Allah saja Tuhan berikan, apalagi yang lain Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami akan memberikan persembahan, biarkan Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan kami supaya kami memberikan dengan kesukaan, kami memberikan dengan kerelaan hati sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Kami terima setiap firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Teman-teman, mulai dari minggu ini kita akan memberikan persembahan Natal juga. Ya, persembahan ekstra. Teman-teman boleh taruh di kotak yang tengah ya teman-teman. Ketutup gak? Ya, khusus untuk kolektor Natal ditaruh di kotak yang tengah ya. Puji Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kami.